Hai semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Media Cina terkejut timnas Indonesia tiba lebih awal di Qingdao dibanding tuan rumah. Langsung sewa pesawat sendiri nih. Wih, mantap, menyala timnas Indonesia kan. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Meskipun sudah melakukan berbagai cara untuk bisa menghentikan langkah Indonesia pada 15 Oktober mendatang, dengan yang paling menonjol adalah memindahkan venue pertandingan ke kota Qingdao. Namun timnas China masih saja tidak akan bisa melakukan persiapan maksimal, malahan muncul berbagai masalah baru di sana. Mulai dari stadion yang ternyata belum siap digunakan, hingga kemungkinan besar tuan rumah justru dirugikan. Dan itu membuat fans mereka jengkel sendiri, sehingga media-media di sana membuat isu yang tak mengenakan. Sedangkan Indonesia justru ketiban sedikit keuntungan, meskipun harus mengeluarkan kocek lebih banyak. Lantas, apa saja masalah di Qingdao Stadium yang membuat kita diuntungkan? Mari kita ulas. Ingat, pantengin terus sampai tuntas. Ya, baru-baru ini ada kabar mencengangkan datang dari pesaing timnas Indonesia di grup C, yaitu China. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, China ini kan dengan sengaja memindahkan venue pertandingan yang seharusnya main di ibu kota Beijing, tapi malah dipindah ke pesisir timur China atau tepatnya di Qingdao Stadium, yang bertujuan untuk menjegal Indonesia agar skuad Garuda kecapean saat sesampainya di sana, sehingga tidak bisa bermain maksimal, karena mereka sangat mengincar kemenangan ketika menjamu skuad racikan Shin Tae-yong nanti. Ya, gak heran juga sih, karena kita juga masih bawa kencur alias tim debutan dengan ranking FIFA terendah, sehingga wajar mereka sangat mengincar kemenangan saat menjamu Indonesia di kandang sendiri. Tapi ya gitu, buat ngalahin tim bawa kencur aja mereka melakukan berbagai cara, tapi lucunya malahan merugikan diri sendiri. Ya, kalian gak salah dengar, skuad berjuluk The Dragons tersebut dirugikan setelah pindahnya venue pertandingan ke kota Qingdao, lantaran mereka juga harus away ke Australia terlebih dahulu, sehingga membuat mereka juga bisa kecapean. Apalagi skuad asuhan Ivan Kovic tersebut hanya dapat fasilitas penerbangan kelas ekonomi yang tentunya tidak bisa cepat sampai tujuan. Bahkan seperti yang sempat kita bahas sebelumnya, saat di penerbangan menuju ke Australia kemarin, mereka malah terganggu karena ada suara bayi menangis yang membuat tidak bisa beristirahat ketika di dalam perjalanan menuju Australia. Namun yang paling salah perhitungan dari negeri tirai bambu itu malahan ketika pulang nanti, di mana kabarnya The Dragons akan kembali dari Australia setelah laga untuk menuju ke Qingdao. Dan itu menggunakan pesawat kelas ekonomi lagi. Sedangkan Indonesia sudah mencarter penerbangan kelas bisnis dari Bahrain ke Qingdao. Ya, walaupun cukup menguras kantong, nggak apa-apa lah ya demi timnas. Dan tentu dengan ini Indonesia justru lebih awal sampai ke Qingdao. Hal itu disampaikan oleh media China 163.com yang menyebut demikian. Tim Indonesia berangkat lebih awal dari kami dan waktu perjalanan lebih singkat dari kami. Artinya, selama tidak ada kecelakaan, timnas Indonesia akan tiba di Qingdao sebelum China. Dari segi waktu, timnas Indonesia bisa mengatur sesi latihan di Qingdao pada hari itu, agar para pemain bisa pulih. Namun sangat mustahil bagi China untuk mengatur latihan pada hari itu. Tulis media China 163.com. Tentu ini sangatlah lucu jika beneran terjadi, lantaran tamunya malah datang lebih awal dari tuan rumah. Coba sebutkan, tuan rumah mana yang justru datang terlambat di rumahnya sendiri, ya kan?
Mungkin ada salah perhitungan dari negeri tirai bambu untuk menempatkan venue pertandingan di kota Qingdao. Jarak ke Qingdao. Ternyata media China tadi menyebut kalau Indonesia akan lebih sampai duluan bukan hanya karena kita mencharter pesawat, tapi juga ada faktor jarak yang lebih dekat. Seperti diketahui, Indonesia akan berangkat ke Qingdao dari Bahrain, sedangkan China akan pulang dari Australia. Dan setelah saya cari tahu, ternyata dari Bahrain ke Qingdao lebih dekat daripada Australia. Mengutip dari Suara Merdeka, jarak dari ibu kota Bahrain menuju kota Qingdao hanya sekitar 6.600 km. Sedangkan jarak antara kota Adelaide, tempat di mana China bermain di kandang Australia, dengan Qingdao sekitar 8.119 km. Tentu itu sangatlah jauh, apalagi skuad The Dragons hanya pakai pesawat komersial, kelas ekonomi pula. Kondisi rumput tak bagus. Salah satu kendala yang didapatkan oleh China adalah adanya masalah lain di stadion kota Qingdao itu. Di mana kabarnya lapangan yang akan digunakan tanggal 15 Oktober tersebut kurang memuaskan setelah dicek. Hal itu diketahui langsung dari pihak PSSI yang mengirim orang untuk meninjau lokasi dan kondisi lapangan secara langsung di sana. Dan benar saja, pihak PSSI via Pak Sumarji menerima laporan kalau rumputnya kurang bagus. Sudahlah mau disiapin di mana saja tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi catatan kami mungkin soal stadion yang disiapkan di sana. Apakah stadionnya itu benar-benar layak atau tidak? Saya minta tolong teman-teman media juga bisa cek. Karena apa? Karena dari tim kami yang datang ke sana, kondisi stadionnya itu ya, boleh dikatakan dari sisi rumput juga masih kurang bagus. Ini berdasarkan hasil laporan ke kami ya, kata Sumarji saat ditemui di Mandarin sumber Tribun News. Ini gimana nih mereka sendiri yang memindahkan venue pertandingan tapi malah ada sesuatu yang belum optimal. Kalau di Indo sih rumputnya emang jelek juga, tapi kan nggak pindah-pindah. Media China panik takut kalah. Beralih ke pembahasan pemain. Melihat skuad Garuda menambah kekuatan Michelle Gers dan Eliana Renders, ternyata membuat media China, Zhao Bao, sedikit panik karena takut tim Merah Putih bisa mengalahkan timnas China pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia telah menaturalisasi 2 pemain lagi yang bermain di Eredivisie Belanda. Kedua pemain tersebut dapat tampil dalam kualifikasi Piala Dunia bulan ini melawan Bahrain dan China, sehingga meningkatkan harapan tim untuk meraih poin. Tulis Zhao Bao. Sementara itu, media lain seperti New QQ menyebut bertambahnya 2 pemain keturunan membuat China dalam ancaman dan akan semakin sulit menembus lini pertahanan tim Garuda. Naturalisasi Hilgers tidak diragukan lagi merupakan ancaman terbesar yang dihadapi oleh tim China. Tim nasional China kalah dalam kedua pertandingan dan berada di dasar klasemen, sementara Indonesia menahan dengan Arab Saudi dan Australia. Penambahan kekuatan di skuad Indonesia memberi mereka lebih banyak keuntungan psikologis dalam laga melawan China, sementara pelatih China Ivan Kovic menghadapi tekanan yang lebih besar. Tulis New QQ. Dengan begitu tentu ini bagus, karena secara psikologis fans-fans China saja sudah pesimis duluan, sehingga bisa membuat mereka kurang semangat saat mendukung timnya bertanding nanti. So, itulah beberapa kerugian dari timnas China karena ulah sendiri alias salah perhitungan. Sehingga sedikit menguntungkan bagi kita. Tapi apapun itu, pertandingan tersebut tetaplah bukan hal yang mudah. Dan tentu kita juga tidak boleh puas sebelum bertanding. Oke guys, itu dia videonya ini.
Jadi timnas Indonesia sudah pun tiba lebih dahulu gitu kan di kota Qingdao ini ya. Charter pesawat ya, menyala sekali. Jadi kita tumpukan perhatian ini perlawanan timnas Indonesia lawan China dengan kekuatan yang semakin bertambah gitu kan, timnas Indonesia. Mari sama-sama kita saksikan dan kita kasih dukungan supaya timnas Indonesia bisa lolos lagi ke perlawanan-perlawanan seterusnya gitu, sampailah lolos ke Piala Dunia ya. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.